Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Dalam keseharian kita, mungkin kita pernah mendengar atau menemui atau mengalami suatu karakter atau sifat yang disebut munafik. Mungkin juga dalam diri setiap orang mempunyai sifat munafik ini. Namun akan kembali pada masing-masing pribadi, apakah ia menyadari kemunafikannya dan mau menghilangkannya? Beberapa tahun belakangan ini sangat populer istilah pencitraan diri, yaitu biasanya ditujukan pada seseorang yang sering berkuar-kuar tentang hal-hal baik dan dia seolah-olah berbuat baik, berjanji ini itu untuk menyenangkan hati orang. Namun pada kenyataannya ia tidak berbuat sesuatu apapun atau hanya berbuat seadanya. Yang penting sudah dilihat orang banyak. Dalam Injil hari ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih suka berkhotbah daripada melakukan apa yang mereka katakan. Yesus tahu bahwa mereka hanya ingin mencari pujian dari orang-orang. Orang Farisi selalu menempati tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di rumah-rumah ibadah. Ketika mereka berdoa, mereka memakai tali sembahyang yang lebar, lengkap dengan jumbai. Mereka suka menerima penghormatan di pasar-pasar dengan panggilan rabi. Mereka benar-benar orang munafik yang melakukan sesuatu kebaikan hanya untuk pencitraan. Mereka hanya mengatakan tetapi tidak melaksanakannya. Dan Yesus memperingatkan para murid dan kita semua agar ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Orang Farisi seperti memakai topeng untuk menutupi keburukan mereka sendiri. Mereka ingin dipanggil guru, pemimpin, dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak patut, karena sesungguhnya semua orang adalah sesama saudara. Orang Farisi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menekuni kitab Taurat dan melaksanakan setiap titik hukum agar mereka tampak berkenan kepada Allah. Namun mereka salah mengartikan dan menggunakannya hanya untuk memperoleh pujian dan penghormatan. Yesus sebenarnya tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ajaran mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah sendiri. Ajaran itu berguna untuk membawa manusia mengenal Allah dan setia pada peraturan Allah. Yang dikritik Yesus adalah cara hidup mereka yang bertolak belakang pada ajaran yang mereka bebankan kepada orang lain. Yesus berkata, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Kritik Yesus ini sangat relevan bagi setiap pemimpin, pewarta, bahkan dalam diri orang tua dalam mendidik anak-anak. Seringkali pemimpin tidak mempraktikkan ajarannya sendiri, termasuk lalai memenuhi janji dan hanya melakukan sesuatu untuk dilihat lalu dipuji orang atau sekedar pencitraan. Kekuasaan yang disalahgunakan membuat banyak pemimpin menjadi sombong, suka menindas, membodohi, mencari hormat dan pujian. Kekuasaan bukan sarana untuk menguasai, tetapi memberdayakan sesama. Kekuasaan seharusnya dipakai untuk melayani sesama. Yesus mengingatkan bahwa di hadapan Allah, kita semua adalah sama anak-anaknya. Yang berbeda hanyalah fungsi dan panggilan. Dan ia pun berkata bahwa siapa saja yang ingin menjadi terbesar dan terkemuka harus melayani. Setiap pemimpin dipanggil untuk berhenti berbuat jahat
dan belajar untuk berbuat baik. Keselarasan antara hal-hal baik yang keluar dari mulut dengan tindakan yang kita lakukan adalah tantangan bagi setiap pengikut Yesus. Mengajar atau memotivasi orang lain tentang hal-hal baik seperti memaafkan, jujur, setia, menolong sesama, adil dan tidak pilih kasih adalah sangat mudah. Tetapi perlu usaha luar biasa untuk melakukannya. Hidup kita justru dilihat dari apa yang kita lakukan secara konkret. Bukan hanya teori yang kita keluarkan. Kesaksian hidup sederhana akan jauh lebih berharga daripada teori-teori suci yang tidak pernah dipraktekkan. Semoga Tuhan selalu membuka hati kita agar kita bisa menyelaraskan kata-kata dan tindakan dalam praktek hidup kita sehari-hari. Amin. Salam sehat, semoga Tuhan selalu memberkati.